Kira-kira boleh tahu nggak nih Bu, berapa income per bulannya? Aduh, malu saya. Apa yang mendorong Ibu memulai usaha kos ini, Bu? Tadinya sih coba-coba. Awalnya saya coba-coba. Dalam beberapa tahun terakhir, industri usaha kos semakin berkembang pesat sebagai respon terhadap kebutuhan perumahan yang terus meningkat bagi para mahasiswa. Menyadari tantangan akses perumahan yang terjangkau dan layak, banyak pemilik usaha kos berinovasi untuk menyediakan lingkungan yang aman dan aman bagi para mahasiswa. Salah satu pemilik usaha kos yang sukses di Kota Karawang adalah Ibu Aliyah yang dengan visinya menciptakan lingkungan hunian yang ideal bagi para mahasiswa. Gimana? Penasaran dengan kisah Ibu Aliyah pemilik kos puluhan pintu? Saat ini saya sudah di depan rumah Ibu kos. Langsung aja kita samperin. Kos-kosan Ibu Aliyah ini beralamat di Dusun Kaum Jaya, RT 16 RW 04, Desa Pusior Jaya, Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Patokannya ialah dari Gang Duren masuk ke dalam kurang lebih 10 meter ya. Dengan pengalaman beliau dalam industri kos-kosan ini, Ibu Aliyah telah membangun reputasi yang solid dalam menyediakan kos yang berkualitas dan terjangkau. Menurut beliau, keberhasilan bisnis kosnya berakar pada pemahaman mendalam akan kebutuhan para mahasiswa. Keberhasilan Ibu Aliyah bukanlah kebetulan semata. Dalam upayanya memasarkan bisnisnya, beliau menggunakan berbagai saluran, termasuk platform online dan media sosial. Dengan demikian, Ibu Aliyah dapat menjangkau lebih banyak calon penyewa dan memperluas jaringan bisnisnya. Melihat pertumbuhan yang signifikan dalam bisnis kos, banyak pemilik properti juga melihat peluang dalam industri ini. Dengan demikian, persaingan semakin ketat. Namun Ibu Aliyah percaya bahwa dengan terus berinovasi, memberikan pelayanan berkualitas dan memahami kebutuhan mahasiswa, bisnis kosannya akan terus berkembang dan menjadi pilihan utama. Dalam pandangan Ibu Aliyah, bisnis kos bukan hanya sekedar usaha komersial, tetapi juga sebuah panggilan untuk membantu para mahasiswa dalam perjalanan pendidikan mereka. Melalui upayanya, Ibu Aliyah berharap dapat terus berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan perumahan bagi mahasiswa yang semakin meningkat. Sebagai bagian dari inovasinya, Ibu Aliyah telah melengkapi setiap kamar kos dengan fasilitas modern seperti akses internet cepat, kamar mandi dalam, dan area belajar yang nyaman. Keamanan merupakan prioritas utama bagi Ibu Aliyah. Dengan menggunakan double pagar, membuat para penyewa kos merasa aman dan tenang dalam menyewa. Ibu Aliyah juga selalu mengawasi lingkungan sekitar kosan yang tentunya membuat Ibu Aliyah mendapatkan kepercayaan dari para orang tua. Gimana? Penasaran kan dengan kisah Ibu Aliyah? Langsung saja kita intip kisahnya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Oke, sebelumnya perkenalan dulu. Nama saya Alia. Sekarang lagi umur berapa nih? Umur 38. 38 ya. Punya anak 2 ya? Punya anak 2. Iya. Kira-kira kalau boleh tahu sehariannya ngapain aja tuh Bu? Saya kerja Kerja ya? Iya. Berarti ada sampingan selain Ada. menjadi ibu kos? Ada kerja. Oke, berarti asli Karawang ya? Asli Karawang. Asli Karawang, berarti kosannya juga di Karawang semua? Iya, di Karawang. Semuanya. Oke, mungkin langsung ke pertanyaan pertama ya Bu ya? Pertanyaan pertama, ceritakan perjuangan Ibu memulai usaha kos, bagaimana awal mulanya? Waduh, panjang. Panjang. Awalnya sih karena lihat ada orang tua juga punya kosan. Tadinya sih nggak tahu mau bikin kos di sini. Terus karena tertarik, wah rame juga nih daerah sini, udah banyak mahasiswa kan. Tadinya kan sepi di sini kan. Akhirnya bertahap dulu, nggak langsung bikin kos. Saya bikin ruko dulu yang di depan itu 2. Ini kebun nih tadinya. Oh, kebun. Kebun dulu, saya bikin 2 ruko, dikontakin.
gitu aja sih, ngalir pelan-pelan. Berarti ruko kecil-kecilan dulu. Iya, rukonya dikontrakin, ada penghasilan dari ruko, terus saya coba bikin 2 kamar yang di belakang ruko itu. Sambil jadi perawat buka ruko di depan, Iya, kecil-kecilan. iya gitu. Sampai segede sekarang, sebanyak sekarang. Enggak banyak lah. Apa yang mendorong ibu memulai usaha kos ini, Bu? Tadinya sih coba-coba, Awalnya saya coba-coba. maksudnya bukan coba-coba, karena bertahap ya. Di sini lingkungan udah rame, ya akhirnya bikin pelan-pelan, itu aja sih. Kayak ngeliat ada keuntungan. Iya, kayaknya ada keuntungan. Karena kan kalau misalkan mau dibikin apa, lahan kosong sayang. Yang kira-kira menjanjikan nih kosan, ya udah saya bikin aja pelan-pelan. daripada kebun kosong. Kebun kosong tadi ini kebun semuanya, kandang ayam. Oke. Berarti melihat daripada peluang ya, Bu ya? Iya, peluang. Karena kan diimpit kampus, di sana juga kampus sih, tengah-tengah posisinya strategis sih. Oke, baik, pertanyaan selanjutnya, berapa lama ibu sudah menjadi ibu kos? Kalau ngurus kosan sebenarnya udah lama, dari kosan orang tua yang tapi bukan daerah sini. Kalau ini itu 6 tahun ke belakang ya. Berapa jumlah unit kos yang ibu punya saat ini? Waduh, berapa ya? Adalah kurang lebih 20 kayaknya ya. 20 pintu ya? Iya. Oke, berarti itu semua di Karawang semua? Ya. Ya. Letaknya deket-deketan? Kalau yang ini aja hampir 20 sih. Oh, yang ini aja sama ada yang 20. rumah itu kehitung kamarnya ya. Kehitung kamar kan ya. Pintu ya? Pintu. Berarti selainan di kawasan ini ada lagi? Ada. Daerah sana. Daerah mana? tuh, kalau boleh Daerah dekat rumah sakit Islam. tahu? Oh, rumah sakit Islam Karawang ya? Iya, masih Karawang. Berapa tuh pintu? Ada berapa ya? Ada 40 kayaknya deh. 40. Banyak kan ya? Cuma udah banyak yang kosong sekarang. Oh ya. Karena itu mah lingkungannya pekerja. Oh, jadi targetnya pekerja. Iya. Apa aja sih fasilitas dan layanan tambahan yang ibu sediakan untuk penyewa kos? Apa ya, kalau fasilitasnya udah sih saya kosongan sih, paling dikasih beda-beda. Ada yang dikasih free listrik air, ada yang dikasih wifi kayak gitu aja. Beda-beda sih. Itu beda-beda ya. Beda-beda. fasilitasnya. Iya. Kalau untuk barang-barangnya, kayak Barang-barang saya kosong. kosong ya, berarti cuman listrik, Iya. air. Selain itu, pada kos Ibu Aliah juga menyediakan fasilitas umum seperti saung atau tempat belajar bersama untuk meningkatkan interaksi antar para penyewa kos. Selanjutnya, bagaimana ibu menemukan lokasi yang tepat untuk mendirikan kos? Bagaimana cara menentukannya? Kalau lokasi mah kalau ini memang kebetulan aja sih. Deket kampus. Iya, dekat kampus. Ya. Suami kan orang sini. Ini kan suami kan, kalau aku di daerah sana. Bagaimana ibu memastikan keamanan bagi penyewa kos? Kalau saya di sini ketat sih, nggak boleh bebas bawa temen gonta-ganti, karena kan kejahatan yang saya perhatiin di lingkungan sini tuh dari teman-teman juga ya, itu sih. Terus kalau double pagar paling. Double pagar. Kalau libur biasanya saya gembok semua, itu aja. Terus anak-anak dipesen jangan sembarangan terima teman, bawa teman atau apa gitu. Itu aja sih. Berarti kalau security nggak ada. Berarti CCTV emang juga nggak ada sih. CCTV nggak ada. Bagaimana ibu menjaga hubungan dengan penyewa kos, dan apa cara ibu supaya penyewa kos ini betah? Saya sengaja di sini bikin grup biar gampang komunikasi. Kalau ada apa-apa di grup. Kalau saya orangnya seneng ngumpul sih. Kalau memang ada waktu kita kumpul bareng di sini, gitu aja sih. Ngeliwet gitu ya. Itu. Biar ngumpul. Iya, biar saya kenal, biar deket. Karena kan kalau kayak gini aja masing-masing kamar tuh jarang ketemu Iya, juga. pada Malah ada yang lupa. Ini siapa ya? Mengenai harga sewa, Ibu Aliah menjelaskan bahwa beliau selalu berusaha memberikan harga yang wajar dan terjangkau kepada para mahasiswa. Beliau tidak hanya memprioritaskan profitabilitas bisnis, tetapi juga memperhatikan keselamatan finansial para penyewa yang seringkali bergantung pada dukungan orang tua atau beasiswa. Dan tidak hanya itu, bagi mahasiswa yang terkendala membayar sewa, Ibu Aliah memberi keringanan 3 hari dan paling lambat seminggu setelah tanggal yang ditentukan. Dengan catatan mengkonfirmasi hal tersebut kepada Ibu Aliah ya. Wah, baik sekali bukan? Tidak seperti ibu kos yang kita kira ya. Kira-kira inilah alasan beliau. Ngerti sih, karena pernah jadi anak.
Bagaimana Ibu menjaga kestabilan usaha kos dan bagaimana menghadapi persaingan usaha kos yang lain? Kalau lingkungan sini sih kayaknya rame terus sih. Rame terus. Walaupun paling kalau kayak kemarin pandemi, kebanyakan kan banyak yang keluar. Iya. Nah, ada yang minta nitip barang doang, bayar berapa ya udah sak aja. Jadi nggak alhamdulillah pandemi ada semua. Walaupun nitip barang doang. Kalau yang lain itu kan kekeh. Pandemi harus bayar full. Kalau saya nggak, sok adanya berapa. Gitu, nitip barang doang nggak apa-apa. Ada semua sih waktu pandemi kemarin 2 tahun lumayan ya. Lumayan ya walaupun di rumah. Ngalir. Bayarnya tuh ya memang nggak full, nggak setengah juga, malah berapa. Lebih dari setengahnya lah, kurang dari setengahnya. Apakah Ibu memiliki rencana pengembangan usaha kos? Apakah ada yang ingin dirubah atau diperbarui pada kos Ibu? Kayaknya ada. Sini pengen ditambah, mudah-mudahan tahun depan ya. Berarti diperbagus lagi ya biar peminatnya tuh jadi Iya. mau nih nggak Iya, mikir 2 itu. kali lagi Iya, buat gitu. nempatin. Oke. Tapi mau nambah ini dulu, nanti yang di sana dipindahin ke sini, baru itu dibetulin, insya Allah kayak gitu Jadi rencananya. Kosan tertentu aja ya Bu ya, dirombak, diperbagus. Apa diperombaknya tuh secara keseluruhan atau Kayaknya semua. Semua. Karena itu harus memang benar harus dibetulin. beda sendiri soalnya ya? Iya benar. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Bagaimana keberlanjutan dan rencana jangka panjang usaha kos Ibu nantinya? Paling pengen nambah aja. Dan nambah. Oh, berarti udah ada tanah lain nih. Mau Enggak, dibangun. paling ini dikatasin aja. Oh, dikatasin. Ini kan ya? udah tinggal dikatasin. Oh nih. iya sih, biar banyak ya Iya. tentunya ya. Iya. Oke, berarti Terus ditambah fasilitas kayak ada kasur. Bu, ada ibu-ibu guys. Ibu-ibu. Ibu-ibu. Kalau atas biasanya kan anak-anak ribet tuh bawa kasur ya. kira-kira berapa kapan tuh pembangunan? Mudah-mudahan tahun depan Tahun ya. depan ya. Iya. Aduh, udah siap aja nih. Udah siap nih. Mudah-mudahan. Oke. Mudah-mudahan. Amin. Oke, selanjutnya apa pesan Ibu kepada orang-orang yang ingin memulai usaha kos? Kalau usaha kos pertama cari lokasi kali ya. Lokasi tuh penting banget. Kalau lokasinya yang sepi atau bukan daerah-daerah kampus, kayaknya sekarang kurang produktif. Karena terlalu banyak perumahan di Karawang. Kedua, kalau misalkan modalnya belum ada setengahnya buat bikin kos, jangan dulu deh, apalagi boleh pinjem. Ribet nantinya. Iya. Harus dari kita siap Iya, dulu. harus ya, siap dulu. finansialnya, Minimal modalnya. 80% dulu. Gitu. Karena kalau kos itu kan bayarnya per bulan. Kalau kita boleh boleh pinjem, terus nyicil nantinya repot. ya. Gitu aja sih. Kira-kira boleh tahu nggak nih Bu, berapa income per bulannya nih? I am the one, the way your son don't need a gun. Aduh, malu saya. Ya adalah. Ada lah ya, berapa tuh kira-kira 2 digit? Enggak. Berapa ya? Ya gitu deh. Kebayang deh. Apa lancar ya usahanya, usaha kosnya? Aduh, dibilang lancar ya. Alhamdulillah. Ya. Begitulah kisah dari Ibu Alia, pemilik usaha kos yang telah menciptakan lingkungan hunian yang ideal bagi para mahasiswa. Dengan komitmen untuk terus berkembang dan memberikan pelayanan terbaik, beliau berperan penting dalam mendukung pendidikan dan kesejahteraan mahasiswa di Karawang. Gimana? Apakah kamu tertarik memulai usaha kos ini? Semoga kisah Ibu Alia bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, terutama untuk yang ingin memulai usaha kosan ini ya. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam. Tanya Pak Ibu. Oh iya, astagfirullah lupa. Grogi nih. Ada tak dulu dong. Apa tadi dikat gitu. Aduh gimana? Ini kan orang kan nggak betah. Iya makanya. Udah aja kali Ini anak kasihan banget ya. Kalau mulu nih, anak.